Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismi Dwi Dianisi dengan nomor WNA 9196455 dari Dewan Menang. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Week 11 dari IoT Network Protocol ZigBee. Dari ZigBee berspesifikasi untuk jaringan protokol komunikasi tingkat tinggi menggunakan radio digital berukuran kecil dengan daya rendah dan berbasis pada standar IEEE 860/54 untuk jaringan personal nirkabel tingkat rendah seperti sekarang nirkabel dengan lampu, alat penggerak listrik dengan inovasi in-home display IHD, serta perangkat radio konsumen dunia yang menggunakan jaringan radio jarak jauh dengan daya transfer data tingkat rendah. Penelitian menulis spesifikasi dari ZigBee adalah perangkat dengan operasi yang mudah, sederhana, dan dengan daya sangat rendah serta biaya yang murah jika dibandingkan dengan WPA-NS lainnya, yaitu Bluetooth. ZigBee fokus pada aplikasi radio frekuensi FM yang membutuhkan data tingkat rendah, baterai tahan lama, serta jaringan yang ZigBee adalah sama jaringan mesh nirkabel dengan daya rendah dan biaya yang murah. Pertama, biaya yang murah menyebabkan teknologi ini digunakan sebagai pengendali jaringan nirkabel dan aplikasi pemantauan. Yang kedua, penggunaan dengan daya yang rendah membuat dapat bertahan lama bahkan dengan baterai berukuran lebih kecil. Ketiga, jaringan mesh yang memiliki daya likuiditas yang tinggi serta jangkauannya lebih luas, namun ZigBee tidak memiliki kemampuan seperti pada jaringan kabel listrik. Meskipun elemen-elemen dari lingkungan standar OpenHAN telah didukung oleh OpenAMI dan Utility AMI yang tidak langsung menghubungkannya dengan staf kontak arus beraplikasi. Dengan kata lain, ZigBee memang tidak ditujukan untuk dapat digunakan jaringan kabel listrik, namun lebih ditujukan untuk penggunaan cerdas dan aplikasi cerdas. Penertiban energi tengah mempertimbangkan ZigBee untuk kembali beroperasi melalui standar OpenHAN. Untuk spesifikasi dari ZigBee tersedia secara gratis dan secara umum demikian non-komersial. Adapter keanggotaan tingkat awal dalam aliansi ZigBee menyediakan akses ke spesifikasi dan izin yang belum dipublikasikan untuk menciptakan produk-produk agar spesifikasi dan izin tersebut dapat digunakan oleh pasar. Wiki yang dibangun melalui lisensi pada spesifikasi dari ZigBee menjadikan seorang pengembang komersial untuk bergabung dalam aliansi ZigBee. Hal ini kemudian menjadi masalah bagi pengembangan open source karena konflik pada biaya tahunan dengan Typically Things Project umum CPA, dikarenakan kita tidak membuat perbedaan antara penggunaan komersial dan non-komersial. Usaha untuk menerapkan susunan ZigBee berlisensi CPA ataupun menggabungkan sebuah email atau ZigBee dengan kode berlisensi CPA. Persyaratan untuk para pengembang untuk bergabung dengan lisensi ZigBee juga menggunakan konflik dengan lisensi perangkat untuk protokol ZigBee dimulai untuk digunakan dalam aplikasi yang membutuhkan kecepatan data dan konsumsi daya yang rendah. Fokus ZigBee beberapa tahun terakhir adalah untuk menetapkan tujuan pengguna dari jaringan mesh yang murah, dapat dengan sendirinya terorganisir, dan kemudian dapat digunakan untuk pengawasan dalam bidang industri, penginderaan, pengumpulan data dalam bidang medis, pengurangan peningkatan kebersihan asap dan polusi, building automation, cloud automation, dan lain sebagainya. Jaringan yang dihasilkan kemudian ini hanya membutuhkan daya yang rendah. Berikut merupakan beberapa area untuk aplikasi ZigBee. Yang pertama adalah tujuan pengawasan rumah tangga, spotlighting, mengendali temperatur, pengawasan keamanan laser, film, dan lagu. Yang kedua yaitu jaringan sensor nirkabel, dimulai dengan sensor individual seperti TELOS atau remote dan iris dari MEMS. Jenis-jenis atau alat dari perangkat ZigBee yang pertama adalah ZigBee Coordinator (ZC), perangkat yang paling umum di mana koordinatornya dibentuk pantau dari jaringan yang menjembatani ke jaringan lainnya. Tepat terdapat satu koordinator ZigBee pada tiap jaringan. Karena alat ini adalah alat yang menjalankan jaringan dari awal. Hal ini juga dapat menyimpan informasi mengenai jaringan, termasuk antaranya bertindak sebagai truth center dari seperti untuk kunci keamanan. ZigBee Router selain dari menjalankan fungsi aplikasi, router juga dapat bertindak sebagai perantara yang dapat menyampaikan data dari perangkat yang satu ke perangkat lain. Yang ketiga yaitu ZigBee Enterprise, jadi merupakan fungsi yang menyampaikan pada para pihak, baik koordinator maupun router, yang mana alat ini tidak dapat merelay data dari perangkat atau lainnya. Hubungan ini bukan simpel untuk berada dalam keadaan padam dalam waktu yang cukup lama, sehingga menghasilkan daya baterai yang lebih tahan lama. Jadi hanya membutuhkan memori dalam jumlah yang kecil, oleh karena itu produksi lebih murah dibandingkan dengan ZC dan ZC.
Pada protokolnya membangun riset algoritma terbaru ad hoc augmented distance vector neuron network untuk mengkonstruksikan simpul jaringan ad hoc dengan kecepatan rendah secara otomatis. Pada beberapa contoh jaringan besar, umumnya jaringan tersebut terbagi menjadi kelompok-kelompok kecil. Selain itu, jaringan ini juga membentuk sirap untuk kelompok dengar. Profil aplikasi yang ada umumnya berasal dari protokol ZigBee yang mendukung jaringan suar dan non-suar. Jaringan non-suar merupakan mekanisme akses saluran tanpa jaringan SMA atau CA. Pada tipe jaringan ini, router ZigBee memiliki filtering yang cenderung aktif sehingga membutuhkan satu daya yang lebih kuat. Namun, hal ini membuat jaringan-jaringan yang heterogen diterima oleh beberapa alat perangkat yang secara terus-menerus mendorong yang lain dalam transmisi hanya ketika stimulus eksternal telah terdeteksi. Contoh umum dari jaringan heterogen yaitu saklar lampu kabel, simpul ZigBee yang terpasang pada lampu dan menggunakan filter secara terus-menerus sehingga terhubung langsung ke listrik dari sumber pusatnya PLN. Sementara saklar lampu mendarat baterai akan tetap dalam keadaan padam hingga saklar tersebut ditelan. Detektan saklar kemudian menyala menyampaikan perintah pada lampu, menerima belasan dan kemudian kembali ke keadaan yang padam. Pada jaringan suar, jaringan khusus yang diberikan ZigBee router mentransmitkan suara periodik untuk mengkonfirmasi kehadiran mereka pada simpul-simpul jaringan lainnya. Simpul diduga berada dalam keadaan padam di antara suara-suara yang ada, yang mana hal ini dapat menyebabkan bentuknya siklus kerja mereka serta memperpanjang daya tahan baterai mereka. Interval dari suara-suara tersebut dapat berkisar antara 15,36 detik hingga 15,36 detik. Gelombang 14 sama yang 251,658 detik dengan detik pada 250 kbps per second. Dari 24 menit hingga 24 menit, gelombang terus sama dengan 3,23 detik pada 40 kbps per second, dan dari 48 menit hingga 40 menit, gelombang sama dengan 7,8432 pada 20 kbps per second. Meskipun begitu, operasi dari siklus kerja rendah memiliki signifikan yang dapat menimbulkan konflik dengan biaya produksi yang rendah. Pada umumnya, untuk ZigBee dapat meminimalisir waktu aktif radio dalam rangka menghemat daya. Dalam jaringan suara, simpul hanya perlu berada dalam keadaan aktif ketika suara sedang ditransmisikan. Pada jaringan suara, konsumsi daya untuk asimetris, beberapa alat selalu aktif, sementara yang lain menghabiskan sebagian besar waktu dalam keadaan padam. Perangkat lunak dan perangkat keras, perlakuan dirancang agar mudah untuk dikembangkan dalam mikroprosesor yang kecil dan murah. Desain radio yang digunakan oleh ZigBee tanpa optimalkan secara sesuai dengan biaya yang rendah dalam produksi skala besar. Perangkat ini memiliki beberapa tahap analog yang secara mungkin menggunakan sirkuit digital. Meskipun radio sendiri tidak mahal, proses kualifikasi dari ZigBee melibatkan validasi dengan persyaratan lapisan fisik. Jumlah lapisan fisik ini menghasilkan beberapa keuntungan karena pada dasarnya semua radio berasal dari semikonduktor yang menggunakan karakteristik RF yang sama. Di sisi lain, kebenaran fungsi lapisan fisik yang tanpa disertai sertifikasi dapat menimbulkan daya tahan baterai pada perangkat-perangkat lainnya dalam jaringan ZigBee. Ketika protokol yang lain dapat memiliki sensitivitas yang buruk atau masalah esoteris yang lainnya. Radio ZigBee memiliki hambatan teknis yang sangat ketat, yaitu gaya dan lebar pita yang dibatasi. Dengan demikian, radio yang diuji dengan standar ISO 025 berdasarkan panduan yang dibuat oleh Klaus 6 dari standarnya menggunakan bandar belajar untuk mengintegrasi radio dan pengendali mikro dalam chip tunggal yang menggunakan perangkat yang lebih kecil. Sekian dari penjelasan saya. Waktunya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.